Alangkah ruginya orang yang beramal di dunia, tapi bangkrut pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Oleh karena itu kita harus berbuat baik, dan jangan pernah menganggap diri merasa paling benar, karena kebaikan seseorang dan pahala seseorang hanya Allah yang Maha Tahu. Karena kebaikan pun jika dilakukan dengan ria, dan menyombongkan diri sendiri, itu sudah termasuk hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebanyak pasir di lautan kebaikan yang kita lakukan. Dan jangan pernah menilai seseorang dari pandangan mata saja, tanpa melihat isi hati, dan kebaikan yang dilakukannya di saat tidak terlihat oleh mata kita. Satu hal yang harus selalu kita ingat, jangan pernah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti arahan Al-Quran, dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjalankan Sunnah, selain kita terhindar dari kerugian yang sangat besar di akhirat nanti, kita juga akan menggapai keuntungan yang besar. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung." Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Untuk menggapai keuntungan di akhirat nanti, kita harus menjaga amal yang sudah kita lakukan selama ini, dan janganlah kita batalkan amal-amal tersebut, dengan perbuatan yang dapat menguraikan kembali, sampai akhirnya amal-amal kita tidak ada buahnya di akhirat nanti. Dengan kita menjauhi sifat iri, mengumpat, mencela, gibah, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kerugian tidak hanya dialami manusia ketika masih hidup di dunia, tetapi juga bakal dihadapi manusia saat mereka di akhirat. Penjelasan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang duduk bersantai bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan kepada sahabatnya. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Masing-masing sahabat nampak bergaul dengan akrab, demikian juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, "Mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun." Hadis riwayat Muslim. Para sahabat menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang bangkrut berat adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka yang memiliki uang karena usaha-usahanya terus-menerus merugi. Rasulullah selanjutnya meluruskan pendapat sahabatnya, bahwa bangkrut yang disebutkan sahabat itu baru tergolong bangkrut biasa bukan bangkrut berat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut, dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya,
kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dikempakannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Beberapa rombongan orang-orang yang pernah dianiaya menuntut segala perbuatan yang tercela dari penderita bangkrut itu, maka diambillah pahala orang itu untuk menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dulu ketika hidup di dunia. Demikian banyaknya kesalahan dan dosa yang ia lakukan terhadap orang lain, sehingga balasan pahalanya habis sama sekali. Setelah balasan pahala itu habis, masih banyak berdatangan orang-orang menuntut kepadanya, akan tetapi karena kebaikan orang itu telah sirna, maka ia tidak dapat lagi menutupi kesalahan-kesalahannya. Nasib penderita bangkrut berat itu amat celaka, orang-orang yang ia aniaya akhirnya menimpakan dosa perbuatan buruknya kepada orang itu. Dengan demikian pahala kebaikannya tidak tersisa sedikit pun, sedang keburukannya terus semakin bertumpuk, selain dosanya sendiri ditimpakan padanya juga, dosa orang lain yang pernah disakitinya dahulu. Orang itu akhirnya tercampakkan dalam kehidupan yang amat hina, dan azab yang menyakitkan di akhirat. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, memperingatkan semua manusia, agar terus melakukan penilaian diri, karena sering sekali manusia lalai. Seseorang begitu mudah menilai, dan mencari kesalahan, serta dosa orang lain, tetapi tidak pernah mencari kekurangan pada diri sendiri. Manusia sering membanggakan dirinya, demikian banyak ibadah dan amal yang kita lakukan, tanpa sadar mereka juga melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Manusia sering tidak menyadari, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu seperti menyakiti orang lain, menganiaya, menipu dan menyulitkan orang lain. Dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut juga dengan hubungan perniagaan, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Ash-Shaf ayat 10-11. Jika seseorang mencaci, apalagi memfitnah, merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam kehidupan ini, manusia banyak yang melakukannya, sehingga terjadi banyak permasalahan antara seseorang dengan orang lain, ataupun dengan satu kelompok pada kelompok lain. Selain mencaci, banyak juga orang yang tak lepas dari fitnah, sehingga orang yang tak bersalah menjadi bersalah. Dan sebaliknya, orang yang bersalah menjadi tak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik. Setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12. Dan dalam hal mencari harta, merupakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apalagi sampai bisa membantu orang lain. Keharusan mencari harta bahkan bila perlu dengan menjelajah berbagai penjuru bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Meskipun mencari harta merupakan sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memiliki keutamaan yang sangat tinggi dan mulia, namun mencarinya jangan sampai menghalalkan segala cara, baik dengan menipu, apalagi dengan mengambil harta orang lain, apalagi sampai menyogok seseorang,
agar bisa memiliki yang bukan miliknya. Mereka itulah yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelompokkan sebagai orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kita pasti tidak suka, bila harta yang kita miliki itu, dimakan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menjadi orang yang sangat bangkrut. Sesama manusia, sebenarnya kita semua ini bersaudara, yang harus saling menyayangi dan menghormati, bahkan saling melindungi bila ada orang lain yang mengganggunya. Maka jangan sampai seseorang menganiaya orang lain, apalagi sampai membunuhnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dalam kehidupan manusia, ternyata telah banyak orang yang menjadi bangkrut, yang akan membuat mereka sangat menderita dalam kehidupan di akhirat nanti. Hal ini dikarenakan, betapa banyaknya penganiayaan yang satu dengan yang lain, bahkan sampai merenggut nyawa seseorang, tanpa alasan yang jelas. Sehingga banyak nyawa manusia yang berharga, hilang tanpa jelas pertanggungjawabannya di dunia. Jika seorang manusia termasuk ke dalam kelompok orang yang merugi, maka kebaikan yang ia lakukan di dunia, baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia, akan dijadikan sebagai penebus dosanya itu, kepada orang yang dirugikannya. Karena begitu besar dosa yang ia lakukan, maka ia pun harus menutupi dosanya itu, dengan azab neraka jahanam yang tiada terkira pedihnya. Agar kita terhindar orang-orang yang merugi di akhirat nanti, maka kita harus pembuktiannya, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat kita bisa menderita di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asyr. Seandainya setiap manusia bisa merenungi dan mempraktekannya, niscaya setiap manusia selamat dari kerugian di akhirat kelak. Karena seorang yang berakal, pasti tahu yang mana yang benar yang salah. Dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran dan hadis, maka seseorang pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian di akhirat. Dengan cara menerapkan keikhlasan dalam hati, mengisi diri dengan keimanan, beramal solih, saling menasehati agar menegakkan kebenaran, dan saling menasehati agar bersabar, dan jika memberi serta membantu seseorang harus dilandasi dengan keikhlasan. Jika iman yang tidak dilandasi dengan ilmu, pasti setiap manusia tidak mengerti apa arti yang sedang ia kerjakan, dan kerugian pasti akan dialami oleh manusia, kecuali mereka yang memiliki ilmu, karena keimanan merupakan cabang dari ilmu, dan keimanan tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Seorang muslim wajib untuk mempelajari setiap ilmu, agar bisa menyelesaikan dalam berbagai permasalahan agama, seperti keimanan dan syariat-syariat Islam, dan juga ilmu tentang hal-hal yang wajib dia jauhi, seperti sombong, ria, ghibah, merasa diri paling benar, menganiaya seseorang, memfitnah seseorang, serta masih banyak lagi hal-hal yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari berbagai ilmu agama, seperti yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Semua itu dikarenakan sebagian besar manusia, pada dasarnya tidak mengetahui tentang hakikat keimanan, sehingga ia perlu mempelajari ilmu-ilmu untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu,
dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengannya, siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Seorang tidaklah dikatakan menuntut ilmu, kecuali jika dia niat bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Kita dapat menjadikan ilmu yang telah didapat sebagai suatu perilaku yang nyata, dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Oleh karena itu, seorang yang berilmu tapi tidak beramal, tergolong dalam kategori yang berada dalam kerugian, karena bisa jadi, ilmu itu malah akan berbalik untuk menggugat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya, pada hari kiamat nanti, hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. Oleh karena itu, penting bagi kita menuntut ilmu, agar setiap sesuatu yang kita amalkan tidak menjadi sia-sia. Semoga dengan video ini, kita dapat ambil pelajaran, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.